Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan saya Raden Bagus Hidayat dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Oke, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat rektangular. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi dalam sebuah bidang, jika kita menggambar dua garis real, yang satu mendatar atau horizontal seperti ini adalah dua garis bilangan real, satu mendatar atau horizontal, ini garis yang horizontal, dan satu tegak nih atau vertikal, sehingga kedua garis tersebut berpotongan pada titik nol dari kedua garis tersebut, sehingga kedua garis tersebut disebut dengan koordinat kartesius. Nah, jadi kedua garis yang berpotongan ini pada titik nol ini disebut sebagai pusat dari koordinat dari sistem koordinat kartesius. Nah, untuk kedua garis tersebut ini disebut dengan sumbu koordinat. Nah, jadi sumbu koordinat tersebut ada sumbu yang mendatar tadi itu disebut dengan sumbu X, dan sumbu yang tegak itu disebut dengan sumbu Y. Nah, sumbu-sumbu koordinat terbagi menjadi 4 daerah yang disebut dengan kuadran, yang diberi nama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masing-masing kuadran tersebut memiliki nilai yang berbeda. Untuk kuadran 1, ini nilainya adalah positif. Jadi koordinat yang terdapat pada kuadran 1 itu adalah koordinat yang nilainya positif. Nah, dan kuadran kedua ini negatif positif, kuadran ketiga negatif, dan kuadran 4 positif. Nah, setiap titik P pada bidang tersebut dapat dinyatakan dengan sepasang bilangan yang disebut dengan koordinat kartesius. Nah, titik P, jika garis-garis mendatar dan tegak melalui P, ini P-nya masing-masing memotong sumbu X nih, garis tegak dan mendatar. Garis tegaknya memotong sumbu X dan garis datarnya ini memotong sumbu Y. Nah, sebut saja garis tegak ini memotong sumbu X di bilangan A, dan yang datar ini memotong sumbu Y di bilangan B. Jadi nilai koordinat P adalah A, B. Bilangan A adalah sumbu X, jadi A sumbu X karena A memotong sumbu X, dan B adalah sumbu Y karena B memotong di sumbu Y. A dan B tersebut disebut dengan pasangan berurutan, karena jika pasangannya tersebut dibalik maka nilai dari koordinat tersebut akan berbeda. Contohnya misalkan A, B, misalkan A-nya 3, B-nya 4. Nah, A dan B-nya itu berurutan karena jika dibalik 3,4 maka koordinatnya juga akan berbeda. Nah, lalu yang selanjutnya adalah rumus jarak. Rumus sederhana untuk jarak antara dua titik bidang didasarkan pada teorema Pythagoras. Seperti yang telah kita ketahui, rumus definisi dari Pythagoras yaitu teorema Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C adalah sisi miring. Nah, rumus jarak misalkan kita ketahui untuk sisi pertama yaitu X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1, maka rumus
jarak tersebut jadi PD, misalkan DP, Q sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ini ditambah ya teman-teman. Nah, ditambah ya, jadi X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi 1 kuadrat. Nah, contoh soal, carilah jarak antara P negatif 2,3 dan Q negatif 4,1. Nah, jadi jarak antara P ke Q, P ini berada di koordinat negatif 2,3 dan Q berada di koordinat 4, negatif 1. Nah, jadi sebut saja kita asumsikan bahwa negatif 2 ini adalah X1 dan 3 ini adalah Y1 dan 4 ini X2, negatif 1 adalah Y2. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, itu DP, Q ini jarak antara P ke Q sama dengan akar negatif akar 4 dikurangi negatif 2 pangkat 2. Lalu ini ditambah negatif 1 dikurangi 3 pangkat 2. Nah, negatif 4 dikurangi negatif 2 sama dengan positif 6 dipangkatkan dengan 2 jadi 36. Negatif 1 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 4, kita pangkatkan dengan 2 jadi 16, positif 16. Nah, kita temukan jadi akar 36 ditambah 16 sama dengan 36 ditambah 16 sama dengan 52. Akar 52 sama dengan 7,21. Nah, oke teman-teman, jadi sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Mari kita perbaiki semuanya sama-sama untuk kedepannya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.